Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizatul Akila dari kelas M258. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait inovasi pendidikan versi saya. Sebagai calon guru SD, tentunya kita harus memahami bahwa dunia pendidikan saat ini berkembang sangat cepat, terutama karena kemajuan teknologi, perubahan kurikulum, dan kebutuhan siswa yang semakin beragam. Oleh sebab itu, guru tidak lagi cukup hanya mengajar secara tradisional, tetapi juga harus menghadirkan pembelajaran yang lebih kreatif, relevan, menarik, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, melalui video ini saya akan menjelaskan pandangan saya mengenai inovasi pendidikan, bentuk inovasi yang menurut saya paling relevan diterapkan di sekolah dasar, manfaat untuk siswa, serta alasan mengapa inovasi ini sangat penting dalam proses pembelajaran. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya itu inovasi pendidikan. Jadi inovasi pendidikan ini merupakan suatu upaya pembaruan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan secara terencana untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Inovasi bisa berupa perubahan metode mengajar, penggunaan media baru, penerapan teknologi, perkembangan kurikulum, hingga cara guru dalam mengelola kelas. Nah, tujuannya ini adalah agar pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Inovasi pendidikan ini bukan berarti harus menggunakan teknologi canggih, tetapi inovasi juga yaitu bagaimana guru kreatif dalam memanfaatkan berbagai sumber belajar, baik sederhana maupun modern, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna lagi bagi siswanya. Adapun inovasi pendidikan versi saya yang dimana menurut saya paling relevan diterapkan di dalam pelajaran SD atau sekolah dasar. Yang pertama itu penggunaan media interaktif berbasis teknologi sederhana. Media interaktif seperti video animasi, gambar bergerak, PPT interaktif, komik digital, dan aplikasi edukasi yang sangat cocok bagi siswa SD, yang dimana anak SD ini berada pada tahap perkembangan operasional konkret, sehingga mereka membutuhkan media visual untuk membantu memahami konsep yang abstrak. Contohnya video animasi yang menjelaskan proses terjadinya hujan. Ada pula slide interaktif untuk mengenalkan jenis-jenis hewan, dan komik digital untuk pembelajaran bahasa Indonesia agar lebih menarik. Nah, dengan hadirnya media interaktif ini dapat memungkinkan siswa belajar lebih senang, fokusnya lebih lama, dan mampu mengingat materi dengan lebih baik. Ya, kedua ada penerapan model gamifikasi atau pembelajaran mirip permainan. Nah, di mana menerapkan elemen permainan seperti poin, level, dan leaderboard dalam proses pembelajaran. Nah, di tingkat SD ini gamifikasi itu sangat efektif karena meningkatkan motivasi belajar, mendorong partisipasi aktif, membuat suasana lebih hidup, dan membantu siswa belajar mandiri. Contohnya penerapan gamifikasi itu kuis cepat menggunakan kabot atau kuisis, permainan tebak kata untuk materi bahasa Indonesia, permainan angka untuk matematika, tantangan kelompok dengan sistem reward sederhana, yang dimana suasana seperti permainan ini siswa dapat merasa belajar sebagai aktivitas yang menyenangkan, bukan beban. Ketiga, pengembangan media kreasi guru. Jadi, guru ini dapat membuat media sederhana namun dapat memberikan dampak yang besar untuk muridnya. Contohnya membuat komik digital untuk materi cerita, membuat flashcard untuk mengenalkan kosakata bahasa Inggris, atau poster edukatif untuk materi PKN terkait sikap disiplin.
Nah, dari media buatan guru ini dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan mendekatkan materi pembelajaran ke kehidupan sehari-hari siswanya. Keempat, pembelajaran berbasis proyek mini atau project based learning sederhana. Model pembelajaran berbasis proyek ini mengajarkan siswa untuk mengamati, bertanya, mencoba, dan menghasilkan sebuah produk sederhana. Contoh proyek untuk siswa SD ini seperti membuat model tata surya dari styrofoam, menanam biji tumbuhan dan mencatat perkembangannya setiap hari, membuat kerajinan dari bahan bekas, dan membuat poster tema lingkungan, yang dimana proyek mini ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan kreativitas, kerjasama, kemampuan berpikir, dan tanggung jawab untuk siswa-siswa. Adapun alasan mengapa inovasi ini relevan untuk sekolah dasar. Jadi inovasi pendidikan yang saya pilih ini sangat relevan dengan karakteristik anak SD. Alasannya, 1. Siswa SD suka belajar dengan visual dan permainan melalui video animasi, gamifikasi, dan komik digital cocok dengan karakter mereka yang penuh rasa ingin tahu dan mudah bosan. Kedua, siswa SD membutuhkan kegiatan tangan dan pengalaman langsung. Melalui proyek mini ini dapat memungkinkan mereka belajar melalui praktik langsung, bukan hanya sekedar teori. Yang ketiga, inovasi membantu guru menghadapi keberagaman kemampuan siswa. Jadi tidak semua siswa itu belajar dengan cara yang sama. Dengan media interaktif dan metode inovatif dapat menjembatani perbedaan tersebut. Yang keempat, mendukung kurikulum merdeka belajar. Jadi inovasi pendidikan sangat sejalan dengan prinsip merdeka belajar, yang dimana menekankan kreativitas, kemandirian siswa, pembelajaran bermakna, dan fleksibel dalam metode mengajar. Nah, dengan inovasi, guru SD dapat menciptakan lingkungan belajar yang aktif, menyenangkan, dan memenuhi kebutuhan perkembangan siswa. Jadi, sebagai calon guru sekolah dasar atau SD, tentunya kita harus percaya bahwa inovasi pendidikan bukan hanya sekedar menggunakan teknologi modern, tetapi inovasi juga adalah kemampuan guru untuk menghadirkan pembelajaran yang kreatif, relevan, dan bermakna sesuai kebutuhan dan karakteristik siswanya. Melalui media interaktif, gamifikasi, media kreatif buatan guru, dan proyek mini, pembelajaran dapat menjadi lebih menarik, lebih mudah dipahami, dan mampu meningkatkan kemampuan secara menyeluruh. Nah, demikian video edukasi tentang inovasi pendidikan versi saya. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi untuk kita semua sebagai calon pendidik di masa depan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.